Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Surabaya, membeli bunga untuk kenangan. Jawablah salam saya walaupun tidak berjabat tangan. Yang terhormat kepada Bu Urip Tisngadi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen kelas di SD. Perkenalkan, nama saya Muslimah Eka Keliani dengan NIM 218620652. Pendidikan bukan hanya soal ke sekolah lalu mendapatkan ijazah, tetapi soal menambah wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Di sini saya akan menyampaikan hasil presentasi saya dengan artikel saya yang berjudul Pengelolaan Kelas Teridentifikasi Siswa Kelas 1 Lambat Belajar berbasis peningkatan motivasi belajar di SDN 1 Tambak Rejo. Di sini saya mempunyai 5 pokok pembahasan. Dengan yang pertama atau bab 1 yaitu latar belakang, bab kedua metode penelitian, bab ketiga hasil dan pembahasan, bab keempat kesimpulan, dan bab kelima adalah daftar pusaka. Baik, saya memasuki pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Setiap anak yang dilahirkan ke dunia diharapkan sempurna, sehat secara fisik, cerdas, dan aktif. Tidak ada satupun orang tua yang mengharapkan anaknya lahir dengan cacat fisik, rohani, moral, serta mental. Namun kenyataannya ada beberapa anak yang tidak sempurna dalam tumbuh kembangnya. Seperti contohnya kurang cerdas atau lamban belajar. Tingkat kecerdasan yang kurang inilah menyebabkan anak mengalami kesulitan mengolah informasi yang masuk di dalam sekolah. Anak tersebut mempunyai kemampuan belajar dengan IQ 75-90. Anak lamban belajar memang mempunyai kondisi fisik yang sama, serta perkembangan yang sama seperti anak normal. Namun dalam segi kemasakannya, anak lamban belajar memiliki kelambanan, misalnya dalam kemampuan belajar lebih lamban dibandingkan dengan anak seusianya. Anak lamban belajar membutuhkan pengulangan dalam pemahaman materi yang diajarkan di kelas, sehingga anak lamban belajar ini membutuhkan pendidikan dan bimbingan yang khusus. Oleh karena itu, pembelajaran pada anak lamban belajar membutuhkan suatu motivasi yang merupakan daya penggerak dalam diri yang menimbulkan kegiatan belajar serta menjamin kelangsungan kegiatan belajar. Motivasi merupakan seni mendorong siswa untuk melakukan sesuatu sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Dengan demikian, motivasi merupakan usaha dari pihak luar. Dalam hal ini, guru mendorong, mengaktifkan, dan menggerakkan siswanya untuk terlihat aktif dalam proses pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran pada lamban belajar dipengaruhi oleh motivasi yang ada pada siswa. Anak-anak yang memiliki motivasi yang tinggi terhadap pembelajaran, maka mereka akan tergerak untuk memiliki keinginan melakukan sesuatu untuk memperoleh suatu tujuan. Berdasarkan studi kasus yang dilakukan peneliti di SDN 1 Tambak Rejo, didapatkan informasi bahwa terdapat 3 anak di kelas 1 yang termasuk siswa lamban belajar. Siswa ini dinyatakan belum bisa membaca, kurang lancar dalam berkomunikasi, kosakata yang rendah, daya tangkap yang rendah, dan lamban menerima informasi yang disampaikan oleh guru. Di dalam proses pembelajaran, pengelolaan kelas juga merupakan semua upaya atau tindakan guru untuk membina dan menggunakan sumber daya kelas secara optimal, selektif, efektif untuk mencapai kondisi mengajar dapat berlangsung dengan lancar. Dari kenyataannya menunjukkan bahwasanya pentingnya suatu pengelolaan kelas yang berbasis motivasi oleh seorang guru dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran di kelas, supaya anak lamban belajar lebih terdorong semangat belajarnya agar sama seperti siswa lain. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti kemudian tertarik untuk mengambil judul Pengelolaan Kelas Teridentifikasi Siswa Kelas 1 Lamban Belajar berbasis peningkatan motivasi belajar di SDN 1 Tambak Rejo. Ini adalah pembahasan kedua yaitu metode. Metode ini terdiri dari 5 hal. Yang pertama, jenis penelitian.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diamati. Kemudian, selanjutnya, penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan kelas berbasis peningkatan motivasi belajar bagi anak lamban belajar. Pembahasan yang kedua yaitu tempat dan waktu penelitian. Studi kasus ini dilakukan di SDN Tambak Rejo 1 yang beralamatkan di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Waktu penelitiannya adalah tanggal 4 Juni tahun 2022. Pembahasan ketiga yaitu subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini, peneliti mengambil kepala sekolah dan wali kelas 1 di SDN 1 Tambak Rejo. Kepala sekolah bernama Ibu Triwinasih dan wali kelas 1 di SDN 1 Tambak Rejo yaitu Ibu Wahyu Widayanti. Objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah identifikasi anak lamban belajar dengan pengelolaan kelas berbasis motivasi belajar. Selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu teknik pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode yaitu metode observasi, metode wawancara, dan dokumentasi. Metode observasi sendiri adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera dan dibantu oleh panca indera lainnya. Hal tersebut menurut Sugiono tahun 2000. Peneliti mengamati secara langsung anak yang lambat belajar pada kelas 1. Metode wawancara adalah proses tanda jawab lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka secara fisik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, dan motivasi terhadap suatu objek. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai kepala sekolah dan wali kelas. Sedangkan untuk metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting, baik dari lembaga maupun organisasi perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil. Dalam penelitian ini, peneliti menjadi instrumen penelitian karena peneliti merupakan instrumen yang efektif untuk mengumpulkan data. Peneliti dibantu dengan instrumen panduan seperti observasi, pedoman, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu analisis data. Penelitian ini menggunakan metode analisis data yaitu deskriptif kualitatif dengan model Miles dan Haberman yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Reduksi data bertujuan untuk menyederhanakan data abstrak menjadi sebuah rangkuman yang jelas serta terperinci. Data tersebut dihasilkan dari proses observasi, wawancara, serta dokumentasi. Proses selanjutnya adalah penyajian data. Setelah direduksi, kemudian data disajikan ke dalam bentuk kerangka. Penyajian data merupakan proses penampilan data secara lebih sederhana dalam bentuk paparan naratif dari hasil penelitian tentang pengelolaan kelas dalam penanganan anak lambat belajar pada kelas 1 di SDN 1 Tambak Rejo. Kemudian langkah terakhir adalah verifikasi data. Data yang telah diproses kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan proses pengambilan intisari data sajian yang telah terorganisir kemudian dalam bentuk pernyataan kalimat yang singkat padat tetapi mengandung pengertian yang luas. Hasil analisis disusun untuk mengungkapkan pengelolaan kelas dalam anak lambat belajar atau slow learner pada kelas 1 di SDN 1 Tambak Rejo. Pada penelitian ini, pemeriksaan keabsahan data menggunakan uji kredibilitas dengan cara triangulasi. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan derajat kepercayaan terhadap data penelitian yang diperoleh. Data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi wawancara yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui narasumber yaitu kepala sekolah dan wali kelas 1 selaku narasumber dalam penelitian ini. Ini adalah hasil dan pembahasan. Dalam hal ini saya memiliki dua hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama yaitu anak lambat belajar. Anak lambat belajar ini adalah anak yang memiliki kemampuan yang lebih lambat dibandingkan anak yang sebayanya.
lambat dalam proses belajar. Disinilah anak membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan siswa lain. Anak lambat belajar memiliki ciri-ciri seperti memiliki perhatian dan konsentrasi yang singkat, lambat bereaksi, kemampuan untuk mengerjakan dan menyimpulkan yang lambat, terbatas dalam menilai hal yang relevan, kesulitan dalam mengungkapkan ide dengan kata-kata, gagal mengenal unsur dalam situasi baru, belajar lambat dan mudah lupa, berpandangan sempit, dan tidak mampu menganalisa dan memecahkan masalah serta berpikir kritis. Untuk menangani anak slow learner atau anak lambat belajar dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan. Pada proses belajar mengajar, guru harus mempertimbangkan banyak hal, seperti guru perlu memahami bahwa anak tersebut membutuhkan lebih banyak pengulangan kegiatan tutorial baik di sekolah maupun di rumah. Kemudian, lebih banyak menggunakan metode demonstrasi dan petunjuk visual untuk menghindari verbalisme. Ajarkan konsep sederhana di awal pembelajaran, gunakan petunjuk sederhana, kenali gaya belajar anak baik visual, auditori maupun kinestik, serta dapat dipahami bahwa anak slow learner bukanlah anak yang cacat atau memiliki latar belakangan, tetapi mereka adalah anak-anak yang lebih lambat belajar dibandingkan dengan teman seusianya, serta membutuhkan waktu yang lebih lama dalam memahami konsep. Mereka bukanlah anak yang bodoh. Anak-anak lambat belajar membutuhkan pendampingan dalam proses belajarnya. Mereka penderita slow learner cenderung tidak akan percaya diri dan lebih lambat dibandingkan dengan teman seusianya dalam memahami konsep pembelajaran. Hasil dan pembahasan poin yang kedua adalah motivasi belajar. Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Istilah motivasi berasal dari kata motif yang diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Motivasi adalah daya penggerak dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu demi mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk mengadakan perubahan perilaku yang lebih baik dalam pemenuhan kebutuhannya. Berdasarkan beberapa penelitian di atas, sedangkan istilah belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara keseluruhan sebagai pengalaman dalam interaksi dalam lingkungan. Berdasarkan penjelasan saya, dapat diambil kesimpulan bahwasannya pengertian motivasi dan belajar tersebut adalah keseluruhan daya penggerak psikis di dalam diri untuk menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar, dan memberikan arah pada kegiatan belajar untuk mencapai tujuan. Motivasi dipandang sebagai fungsi, berarti motivasi berfungsi sebagai daya penggerak dalam individu untuk melakukan aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan. Motivasi dipandang dari segi proses, berarti motivasi dirangsang oleh faktor luar untuk menimbulkan motivasi dari dalam peserta didik melalui proses rangsangan sehingga mencapai tujuan yang dikehendaki. Motivasi dari segi tujuan berarti motivasi merupakan sasaran stimulus yang akan dicapai. Jika seseorang mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu, maka dia akan termotivasi untuk mencapainya. Macam-macam motivasi belajar di sekolah dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu rangsangan dari luar karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya adalah motivasi ekstrinsik, yaitu motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Menurut Gamalik, motivasi intrinsik adalah hal dan keadaan yang berasal dari diri peserta didik yang dapat mendorong untuk melakukan tindakan belajar. Berdasarkan uraian di atas, motivasi mendorong timbulnya kelakuan yang dapat mempengaruhi serta mengubah perilaku. Jadi, fungsi motivasi yang pertama adalah mendorong timbulnya kelakuan atau perbuatan. Kedua, motivasi berfungsi sebagai pengarah, yang berarti mengarahkan perbuatan kepada pencapaian tujuan yang diinginkan.
Yang ketiga adalah motivasi berfungsi sebagai penggerak. Ia diberangkatkan sebagai mesin bagi mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu tujuan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan yang kedua, saya juga memiliki 2 poin. Yang pertama adalah karakteristik siswa lambat belajar di dalam kelas. Berdasarkan kajian teori dan temuan di lapangan berkaitan dengan anak lambat belajar, siswa lambat belajar di kelas 1 ini terdapat 3 anak dengan ciri khas yang berbeda-beda. Yang pertama, bernama Ahmad, dengan ciri memiliki banyak gerakan yang kurang fokus dalam pembelajaran, malas untuk mendengarkan penuturan dari guru, dan selalu meminta perhatian. Selanjutnya, bernama Brian yang memiliki ciri-ciri lambat menulis bahkan tidak mau menulis. Yang terakhir adalah Irfan yang memiliki ciri dari kedua anak tersebut. Dengan ciri-ciri yang berbeda ini, siswa memerlukan perhatian yang khusus serta kesabaran yang sangat luar biasa. Dalam penuturan Ibu Wahyu, sebagai wali kelas 1, anak lambat belajar cenderung suka mengganggu temannya. Jadi situasi di dalam kelas menjadi ramai dan pembelajaran menjadi kurang efektif. Selanjutnya adalah poin kedua adalah pengelolaan kelas berbasis motivasi dan dampaknya. Pengelolaan kelas dalam menghadapi siswa lambat belajar adalah dengan memberikan motivasi belajar. Guru kelas maupun wali kelas sangat berperan penting dalam proses ini. Motivasi dilakukan agar siswa tertarik dan terdorong untuk belajar. Saya mempunyai tabel hasil wawancara dengan 2 aspek, yaitu bentuk motivasi. Menurut wawancara dari Ibu Wahyu maupun Ibu Tri, motivasi yang diberikan adalah motivasi intrinsik yang berupa pemberian jajan maupun permen, dan dampak yang dihasilkan adalah semangat siswa lebih terdorong. Pemanfaatan permen maupun jajan tersebut menurut penuturan Ibu Wahyu sangat berperan penting dalam meningkatkan motivasi belajar dan dapat mengurangi rasa malas dalam diri anak. Seperti dalam pembelajaran di sekolah, dengan guru memberikan soal lalu diberi imbalan berupa permen, maka hal tersebut akan menggugah semangat anak yang lambat belajar untuk cepat menyelesaikan tugasnya. Keampuhan motivasi belajar berupa permen dan jajan juga sebagai pengelolaan kelas yang mendapatkan umpan balik dari siswa lambat belajar. Pengelolaan kelas dengan motivasi ini dianggap efektif karena siswa kelas 1 masih suka jajan, sehingga motivasi ini dipilih oleh guru kelas. Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian melalui studi kasus dapat disimpulkan bahwa 1. Anak lambat belajar ialah anak yang memiliki kemampuan yang lebih lambat dibandingkan dengan teman sebayanya. Lambat dalam proses ini ialah sang anak membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa lain. Oleh karena itu, pembelajaran pada anak lambat belajar memerlukan motivasi yang merupakan daya penggerak dalam diri yang menimbulkan kegiatan belajar serta menjamin kelangsungan kegiatan belajar. Yang kedua, macam-macam motivasi belajar dibedakan menjadi 2, yaitu motivasi intrinsik, yaitu motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu rangsangan dari luar, karena dalam setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang aktif dan berfungsinya karena ada perangsang dari luar. Jenis motivasi yang digunakan di SDN Tambak Rejo 1 adalah motivasi ekstrinsik berupa pemberian permen dan jajan. Pemanfaatan hal ini dapat meningkatkan motivasi belajar dan dapat mengurangi rasa malas pada anak. Pengelolaan kelas dengan motivasi ekstrinsik ini dianggap efektif karena kelas 1 masih suka jajan, sehingga motivasi ini dipilih oleh guru. Selanjutnya, bab kelima atau bab terakhir adalah daftar pusaka. Dapat dilihat bahwa peneliti mengambil 5 referensi dari jurnal, yaitu yang pertama dengan judul konsep peningkatan motivasi belajar pada anak lambat belajar pada usia dini SD atau MI. Kedua, motivasi belajar solo learner studi kasus di Sekolah Dasar Negeri 4 Buana Sakti Lampung. Yang ketiga adalah analisis motivasi belajar solo learner pasca TPF. Selanjutnya adalah analisis strategi guru dalam mengajar siswa lambat belajar atau solo learner di kelas 2 di SDN Kuciran Indah. Yang terakhir adalah analisis motivasi belajar peserta didik melalui pemberian reward dan punishment di SDN Karingan 5
Kecamatan Gadung Sari, Kecamatan Blitar. Baik teman-teman, itulah hasil presentasi dari saya. Apabila ada kurang kata dan salah perkataan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.